Salam. Majelis Jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang hadir di gereja ini yang mengikuti ibadah minggu, begitu juga saudara-saudara kami sekalian yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah kita. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan ayat 3. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikku bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terbaik yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tenang berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya, telah menyatakan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan ayat 2.
Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum yang keenam dan maksudnya. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan sesama kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus untuk kebutuhan hidup mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan ayat 2. Yesus padamu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Nyanyian Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 dan ayat 2. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang kekal. Firman Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai nas epistel yang diletakkan pada hari Minggu ini. Epistel yang diletakkan pada hari Minggu ini diambil dari Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai 11. Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai 11. Kita membacanya secara responsoria. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 dan ayat 2. Dalam teduh kasih
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat pada hari Minggu ini yang dibacakan oleh salah seorang majelis gereja kita. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan membacakan warta gereja kita di Minggu 15 Mei 2022 dengan nama Minggu Kantate Eddehon Hamuma di Jahoba Eddenai Baru, diambil dari Psalmen 98 ayat 1. Dan topik minggu kita, bernyanyilah bagi Tuhan. Adapun warta gereja yang akan kami bacakan yaitu di poin 2 Koinonia 2.1 Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa 17 Mei 2022 masuk pada pukul 17.00 WIB. Kemudian poin 2.2 Sermon Week. Sermon Week pada hari Rabu 18 Mei 2022 masuk pukul 19.00 WIB. Di week 7 di keluarga Amang Sintua MTH Sirait Y Boru Damanik dengan alamat Komplek Bukit Permata Blok C7 nomor 4 Cilame. Kemudian pada hari Kamis 19 Mei 2022 masuk pukul 19 WIB. Week 8 di rumah keluarga B Amang B Silitonga Inang Boru Lubis beralamat di Komplek Nusa Persada nomor D2 Cibeber. Kemudian week 9 di rumah keluarga Sintua MT Sinaga Inang D Boru Stanggang dengan alamat Komplek Bumi Paku Sarakan Blok B2 nomor 2 RT2 RW 19 Tani Mulia. Kemudian poin yang berikutnya, poin 5 pemberitahuan. 5.1 Konven Distrik 11 Mei 2022 akan dilaksanakan Konven Distrik di HKBP Bandung Timur. Pendeta Resort dan pendeta fungsional kita akan mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian 5.2 kebaktian sekolah minggu. Sehubungan dengan PPKM yang sudah dihapus pemerintah, untuk itu maka A. Pembagian week dalam ibadah minggu tidak berlaku lagi. Kemudian poin B. Formasi duduk bisa 4 orang dalam satu bangku, tetapi dengan tetap memakai masker. Poin C. Pelayan khotbah dan liturgis akan memberi salam di depan pintu gereja. Setelah selesai kebaktian, boleh dengan salam sehat atau berjabat tangan. Kemudian D. Pengumpulan persembahan amplop atau amplop pilihan bulanan, pilihan pembangunan, dan pilihan amplop lainnya akan diantar ke depan dan dimasukkan ke dalam kotak yang telah disiapkan bersamaan dengan penyerahan persembahan kedua. Poin 5.3 kebaktian sekolah minggu dan remaja. Poin A. Kebaktian sekolah minggu akan dimulai kembali dengan tatap muka pada bulan Juni
2022 dengan kebaktian bergilir. Adapun jadwalnya adalah sebagai berikut. Di minggu pertama yang beribadah adalah kelas PG dan TK. Kemudian minggu kedua kelas A, minggu ketiga kelas B, dan minggu keempat kelas C. Dan apabila ada minggu kelima di atas, akan kembali digilir mulai dari PG, TK, dan selanjutnya, dan tetap akan disiarkan melalui live streaming. Kemudian B, seksi remaja dihimbau untuk mengikuti kebaktian sore. 5.4 Rapat pengurus PPD HKBP Distrik 18 Jabar Tenggie. Gereja kita menerima undangan rapat pengurus PPD HKBP Distrik 18 Jabar Tenggie yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, waktu selesai. Tempat HKBP Sumbersari, Resort Bandung Barat, Jalan Sumber Sugih nomor 29 sampai 39, Babakan, Ciparai, Bandung. Yang terakhir poin 5.5 seksi AMA. Pada hari Jumat 20 Mei 2022 akan dilaksanakan latihan kor masuk mulai pukul 19.00 WIB. Dimohon bagi kaum AMA untuk hadir mengikutinya. Demikian warta gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 57 dimulai dari ayat pertama sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Yang menambah kau berfirman,
yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada Minggu Kantate hari ini yaitu dari kitab Keluaran pasal 19, pasal 15 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Demikian juga ibu bapak dan saudara-saudara remaja Naposo Bulung sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah dan di tempat masing-masing. Saya ajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai ayat 21. Saya membaca ayat 19, saya ajak kita membaca ayat 20. Di ayat 21 kita bersama-sama membacakannya. Demikian firman Tuhan. Ketika kuda Fir'aun dengan keretanya dan orang-orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut. Dan menyanyilah Maria memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kisah keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan di negeri Mesir sudah sangat familiar dengan kita. Kisah itu menunjukkan kuasa Tuhan. Kisah keluarnya umat Israel dari tanah Mesir menunjukkan kekuatan Allah yang berlaku bagi umat yang dikasihinya. Atas kasih karunia Allah yang telah mendengarkan jeritan tangis negeri pembuangan itu, maka Allah memilih Musa untuk memimpin umat itu keluar dari tanah Mesir. Meskipun harus dengan bersusah payah, meskipun harus dengan penuh perjuangan, umat itu keluar dari dan ketika mereka sudah berjalan menelusuri perjalanan menuju tanah perjanjian di tanah Kanaan, Raja Fir'aun, Raja Mesir waktu itu menyesal atas keputusannya karena mereka merasa bahwa pekerjaan yang selama ini dikerjakan bangsa Israel siap mengerjakannya. Maka diberangkatkanlah kereta kuda pasukan untuk menjemput kembali umat Israel untuk diperbudak. Maka diberangkatkanlah pasukan untuk memaksa umat itu kembali ke tanah Mesir untuk bekerja di tanah pembuangan. Disitulah terjadi kisah ini, kisah Keluaran 15 yang menunjukkan kuasa Allah atas umat Israel yang sudah pada saat itu merasakan suatu kemustahilan, suatu kebuntuan, dan diliputi rasa ketakutan, kecemasan, kekhawatiran
Karena Musa memimpin mereka melalui jalan yang buntu. Musa mengiring bangsa itu menghadap Laut Merah. Dan bagaimana mereka akan berjalan dari sana. Pada saat keputusasaan, kekhawatiran, ketakutan itulah Musa berdoa kepada Allah. Dan Allah menjawab doa Musa. Ibu bapak, sebenarnya mereka bisa berjalan dari sebelah utara, menusuri pegunungan yang saat ini sekarang dibangun terusan Suez yang terkenal itu. Tetapi Allah tidak membawa dan menyuruh Musa untuk membawa bangsa itu dari sana. Karena selain ingin menunjukkan kuasa Allah, di sana juga berdiam bangsa Filistin, bangsa yang terkenal besar dan perkasa, yang sudah memperlengkapi bangsanya dengan alat peperangan lebih mutakhir yang terbuat dari besi. Bangsa itu bekas budak, tentu bekal untuk berperang tidak ada. Maka demikianlah bangsa itu, bangsa yang sekarang menghadap laut dan tidak ada jalan untuk ditelusuri di sana. Dan dari belakang telah terlihat pasukan Mesir telah dengan kecepatan memacu kuda untuk memaksa mereka kembali ke tanah Mesir. Situasi genting itu menjadikan Musa memimpin bangsa itu berdoa kepada Allah. Situasi yang mencekam itu, di depan ada laut, di belakang ada pasukan Mesir, di utara ada pasukan Filistin. Musa tampil memimpin bangsa itu untuk Allah. Dan Allah menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya. Lalu Allah dengan kuasanya membelah Laut Merah. Seperti membuka jalan bagi umat Israel untuk berjalan menginjakkan kakinya di atas tanah. Dan demikianlah terjadi mukjizat kuasa kebesaran Tuhan atas laut itu. Sehingga laut itu terbelah di kiri dan di kanan. Seperti dinding melindungi umat Israel berjalan di tanah yang kering. Lalu menyeberang ke seberang Laut Merah. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pernahkah saudara merasakan perasaan seperti bangsa Israel? Dan mungkin banyak dari kita yang sudah pernah mengalami kisah yang sama, mirip atau bahkan mungkin lebih mencekam dari perasaan umat Israel. Ketika di depan jalan kita buntu dan kembali ke belakang menghadapi ancaman. Di sebelah kanan ada jurang, di sebelah kiri ada gunung. Kemana kita akan berjalan? Hidup kita terasa getir, hidup kita pahit. Bahkan mungkin kita sudah sampai ke titik minus. Yang kita rasakan hanya kekhawatiran dan ketakutan. Sepertinya jalan tertutup bagi kita. Tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi jalan bagi kita untuk keluar dari keterkungkungan kita, keluar dari kecemasan kita, keluar dari masalah kita. Pada saat itulah firman ini berkata, supaya berdoalah kepada Tuhan. Keluaran 14 ayat 14. Allah akan berperang untuk kamu asal engkau diam. Jehovah domar porang humokopamu asal hohom hamu. Tuhan akan berkarya, Tuhan akan bekerja. Di saat-saat kita sudah mengalami titik nadir, Tuhan
bahwa selangkah lagi mungkin saya akan menghadapi langkah kematian. Langkah mundur saya adalah langkah malapetaka. Dan ke kanan saya adalah jurang maut. Ke kiri saya adalah jurang kematian. Tuhan, kemana aku akan melangkah? Allah akan berperang untuk kamu. Asal engkau diam, asal hohopita, Jehovah akan berperang untuk kita. Disitulah Tuhan akan berkarya. Disitulah Tuhan akan bekerja. Maka setiap orang yang menghadapi kesukaran seperti yang dihadapi umat Israel, datanglah kepada Allah. Berserulah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Angkat tanganmu untuk memohon Tuhan dalam kecemasan hidup kita yang melanda. Pernah suatu ketika ada seorang ama, ini kisah seorang bapak. Bapak ini mengasingkan dirinya tinggal di pinggiran sebuah hutan. Kisahnya juga karena ia sakit hati kepada teman sekampungnya karena persoalan lapet. Tahulah ya persoalan lapet. Si bapak ini tidak kebagian lapet waktu Paskah. Jadi marah-marahlah si bapak ini. Saya yang dituakan di kampung ini. Kenapa kalian tidak memberi saya pohul-pohul? Katanya begitu. Pohul-pohul toba. Lapet. Jadi nanti kita ibu bapak sekalian juga saya himbau. Mari kita bersama-sama merasakan kesukaran juga saat ini. Karena seperti yang kita sudah lihat, rumah yang lama sudah roboh rata dengan tanah. Bahkan halaman gereja kita yang dulunya paving ini sudah tertimbun. Agak sulit juga kita berjalan ya. Mohon permaklumannya. Untuk sementara waktu kita agak kesukaran di depan gereja ini. Karena proses pembangunan yang kita harapkan bersama. Juga persembahan kita nanti akan kita robah. Sebelah kiri dan kanan ini akan ada dituliskan pilihan 2. Dan pilihan amplop kita akan kita antarkan ke depan. Mudah-mudahan bulan Juni nanti juga kita akan setiap minggu mengumpulkan persembahan amplop untuk pembangunan. Setuju kamu? Setuju, bagus. Ya daripada lama-lama kalian jawab, saya jawab sendirilah. Jadi yang kemudian nanti kita akan mulailah salam ya, salam selesai kebaktian. Langsung saja saya dengan Amang Hutawara nanti akan ke teras gereja memberi salam. Boleh salam apapun, salam Paul Toba boleh, ini. Salam sehat boleh seperti ini. Boleh juga salam keayuan. Dan salam salam kelemah lembutan. Tahu salam keayuan? Begini biar saya perhatikan. Begitu ya. Jadi boleh bebas. Boleh salam Paul Toba. Boleh begitu. Pokoknya salam apa saja sah. Boleh berjabatan tangan Bapak Pendeta? Boleh. Di masa saat ini banyak yang diperbolehkan. Tapi nanti kalau sudah pulih, janganlah beri Paul Toba kepada pendeta ya, apalagi dengan gaya karate. Begitu, janganlah. Nantilah kalau sudah pulih. Ada banyak hal yang kita akan coba. Sekolah minggu bulan depan juga akan kita gilir. Meskipun live streaming pelayanan sekolah minggu akan terus berlanjut. Mudah-mudahan kondisi COVID ini semakin, puji Tuhan, sudah akan pulih. Dan kita akan pulih juga secara persaoran, secara permingguan. Mungkin kita kesulitan berjalan di sana, tapi itu untuk kita, untuk pembangunan kita. Kami sudah memikirkan bagaimana depan gereja kita yang langsung diflur nanti, langsung ditangani
supaya kita tidak kesulitan berjalan. Terlebih ibu-ibu ya, pakai sepatu TK itu susah itu berjalan. Ada yang terselipik nanti tertinggal sepatunya, jadi susah kami ngurus-ngurus sepatu ibu-ibu nanti kalau berjalan di situ ya. Si bapak ini tersinggung. Dia merasa terhina karena tidak kebagian lapet. Saya yang dituakan di kampung ini, kenapa tidak kebagian lapet? Katanya begitu. Hanya persoalan kecil sebenarnya, tapi bagi dia itu persoalan besar. Supaya kalian tahu, kampung ini akan saya tinggalkan. Saya punya ladang, punya tanah di dekat hutan kampung ini. Saya akan tinggal di sana. Tidak boleh ada seorang pun yang lewat dari tanah saya, kata si bapak ini. Marah dia. Karena memang dia orang terpandang. Di kampung itu pemilik banyak tanah. Dan dari tanahnya ada jalan menuju hutan, mencari kayu bakar. Si bapak itu tinggal di pinggiran hutan. Suatu ketika si bapak itu ketakutan luar biasa. Karena jalan keluar tidak ada lagi. Ada babiat yang sedang mengelilingi rumahnya. Tahu babiat? Tahulah ya. Harimau. Nagugui katanya kalau di kampung. Ada babiat yang sedang mengelilingi rumahnya. Sambil mengaum pelan-pelan, ia mengelilingi rumah si bapak ini. Wah, si bapak itu gemetaran. Parmatekku mau, persudakku mau narohana. Mau minta tolong, penduduk jauh. Mau melarikan diri, diterkam. Akhirnya bapak itu hohom. Dia hohom. Dia berdoa kepada Tuhan. Tapi dia berdoa, rupanya bukan pergi harimau ini. Harimaunya malah masuk rumah. Membuka pintu pelan-pelan, ngek, begitu ya. Lalu melihat si bapak ini. Mereka berhadapan muka. Harimau, babiat, dan di sini bapak itu. Mereka saling memandang. Si bapak itu sudah sangat takut. Ia merasa jalan buntu. Dan waktu kematiannya akan tiba. Pada saat itu ia berdoa kepada Tuhan. Menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan pada saat itu ia terinspirasi untuk memberi jelok yang baru ia masak tadi sore. Tahu jelok? Labu lah ya, jelok lah kalau di kampung. Ini kalau labu ceritanya kurang enak, jelok lah saya bilang. Jelok. Di sampingnya jelok. Baru ia masak tadi. Jelok ini, labu ini dimasak bulat, utuh. Dan kalau sudah diangkat dari perapian, pinggirnya bisa dingin, tapi di dalamnya masih sangat panas. Lalu ia gulirkan ke babiat ini, jelok ini. Babiat ini pun seperti IQ-nya mungkin agak tinggi. Oh mungkin si bapak itu sebelum makan daging saya makan buah dulu, pikirnya begitu. Dimakanlah labu ini, diterkam. Apa yang terjadi bu bapak? Babiat ini mengerang kesakitan. Mulutnya terbakar karena ia menggigit labu yang masih panas. Ia mengerang, ia melompat-lompat, akhirnya pergi jauh menyelamatkan diri. Selamatlah si bapak ini. Akhirnya ia bertobat, pulang ke kampung, ia ceritakan kisahnya kepada orang-orang. Tuhan sungguh baik. Di saat jalan buntu, ia memberi inspirasi katanya. Inspirasi apa? Wah jelek saya kasih ke harimau itu. Dimakannya, terbakar mulutnya katanya. Cerita dia di kampung itu. Akhirnya di kampung itu digelarilah bapak ini Opulapet Pinaubani Jelok. Begitulah ya. Itu ya. Jadi itulah jadi gelarnya.
karena gara-gara lapek dia dulu pindah, dia bertobat karena jelok. Jadi opu lapet pindah ubah di jelok. Begitulah kisahnya. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, Allah akan berperang untuk kamu. Allah akan berperang untuk kita saat genting, saat putus asa, saat khawatir, saat titik nadir, saat kita akan mati. Berdoalah kepada Allah supaya Allah berkarya, supaya Allah bekerja. Laut mati bisa dibelah dan gunung bisa pecah kalau Tuhan sudah berkehendak, kalau Tuhan sudah berkarya. Tapi jangan salah ibu bapak, hohom itu diam bukan berarti pasif. Itu imperatif dan aktif. Itu perintah dan bekerja. Hohom itu bukan tidak bekerja, tidak berkata-kata. Pidasa matu sibaran, ngau turpuk, nganasi pon nganosip, inarohai taruh purbani. Bukan itu. Hohom itu adalah konotasi berdoa dan hanya menyerahkan diri kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi kita yang genting, yang putus asa, takut, cemas, bimbang, ragu, bahkan kita merasa bahwa kita sudah di jurang kematian. Satu langkah lagi kita akan mati. Disitulah Tuhan bekerja, berkarya, karena Ia bekerja pada saat-saat kita supaya kita kenal, kita tahu, kita mengerti bahwa Allah itu bekerja dan maha kuasa bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan setiap hal yang kita akan lakukan dalam hidup ini tetaplah hanya bersandar kepada Tuhan. Itulah yang terjadi ibu bapak, menjadi inspirasi bagi umat yang percaya hari ini. Supaya apapun pergumulan hidup kita, apapun kesukaran yang kita alami, apapun tantangan yang kita hadapi, Tuhan akan bekerja untuk kamu. Tuhan akan berperang untuk kita. Sehingga Ia melingkupi, Ia menghanyutkan pasukan kereta kuda Mesir dan tentara Firaun tenggelam di laut mati itu, tenggelam di laut merah itu, dan bangsa Israel berjalan di tanah yang kering, dan umat Tuhan menyeberang ke tujuan untuk melanjutkan kehidupannya sampai ke tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada mereka. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka tampillah Maryam, seorang perempuan mengambil alat musik rebana, kemudian menghimpun umat itu untuk bernyanyi kolosal, untuk bernyanyi bersahut-sahutan, untuk bernyanyi bersaksi atas kemurahan Tuhan yang menyelamatkan bangsa itu. Maka ia tampil membawa rebana dan para perempuan yang lain juga berkumpul. Mereka bernyanyi kepada Tuhan atas karya Tuhan yang telah menyelamatkan bangsanya, yang telah menyelamatkan umatnya. Dan nyanyian mereka adalah Tuhan telah bekerja, Tuhan telah berkarya menyelamatkan bangsa itu. Sama seperti nyanyian para malaikat dalam epistel tadi, sama dengan para tua-tua di supernatural, penglihatan futuristik yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Maka aku melihat makhluk itu dan para tua-tua yang tersungkur. Mereka bernyanyi, kados, kados Yahweh, kudus, kuduslah Allah yang telah menyelamatkan dunia
dari kematian, dan tentunya itu kita dapatkan di dalam penebusan Kristus di kayu salib. Allah yang telah bekerja di dalam Yesus Kristus menyelamatkan bangsanya. Mereka bernyanyi, bersahut-sahutan, mengeluarkan suara kesaksian, dan membunyikan lagu rebana sebagai pujian kidung kemuliaan bagi Allah. Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kenapa nyanyian baru, Ibu Bapak? Apakah itu lagu yang kita nyanyikan, lagu nomor 26, Mampirlah, dan lagu lama itu? Lagu yang sangat ratusan tahun mungkin. Atau jangan-jangan kita bernyanyi lagu nomor 699, Sikop Doa Siroham. Agung Benar, Amazing Grace, yang dikarang oleh John Newton, itu sudah 200-an tahun. Berarti Pak Pendeta itu lagu lama, bukan kantate, bukan lagu baru. Ibu Bapak, lagu baru bukan baru diciptakan, baru pertama sekali dinyanyikan, baru digubah, baru di arrangement. Tetapi lagu baru adalah lagu yang mampu membaharui semangat, membaharui hidup, membaharui iman, membaharui pengharapan, membaharui kasih, membaharui relation, hubungan sesama manusia. Jika lagu itu mampu membaharuinya, maka itu adalah lagu baru, walaupun sudah berusia ratusan tahun. Jadi bukan lagu baru, Ibu Bapak. Itu sebabnya orang yang bernyanyi itu, kalau bernyanyi hanya dengan suaranya, maka bisa saja lagu lama itu tetap menjadi lagu lama. Tetapi orang yang bernyanyi dengan mulutnya dan menghayati dengan hatinya dan mengimani dengan imannya, lagu itu akan memberangkatkan dia untuk berangkat menuju kehidupannya, melanjutkan kehidupannya yang penuh tantangan. Tetapi ia akan kuat di dalam Tuhan, karena lagu itu telah memberikan semangat yang baru, memulihkan kekuatan yang letih bagi orang yang percaya kepadanya. Dan itu juga mungkin sebabnya di HKBP Jalan Lurah ini lebih banyak para penyanyi perempuan. Ya, terbukti itu, song leader perempuan. Beruntung pemain keyboardnya si Depta laki-laki. Lebih banyak perempuan karena memang sudah diinspirasi oleh Maryam. Kor perempuan lebih banyak di HKBP Jalan Lurah. Deborah, Gracia, Gloria, seksi perempuan, apa lagi ya? Itu saja ya. Oh, Inahanna, para nababalu, ibu-ibu, bapak-bapak nababalu belum ada. Karena jangan-jangan tidak mabalu lagi sebentar lagi begitu ya. Tapi yang mabalu di sini ikutlah Inahanna. Agak sepi saya lihat Inahanna itu. Ikutlah yang sudah mabalu siapa di sini? Ya ikutlah Inang yang mabalu supaya lebih banyak ibu-ibu Inahanna itu. Kasihan mereka. Sudah tua mabalu lagi begitu. Jadi tidak ada yang mengawani mereka. Qur'ama 2. Kebaktian ini lebih banyak perempuan. Suara lagu tadi lebih banyak suara perempuan saya dengar. Saya ikuti tadi, mampirlah dengar doaku. Sepertinya suara Maryam ini. Maryam masa kini. Laki-laki pada kemana ini? Mau dodok jangan-jangan. Atau menyanyi tapi tidak dari hatinya. Menyanyi tapi pikirannya ke luar, ke usahanya, ke warungnya, ke kiosnya, ke tugasnya atau kemana. Bernyanyi itu harus dengan hati. Supaya hati kita dirasuki kekuatan nyanyi itu. Kekuatan syair itu. Sehingga kita diinspirasi untuk melakukan
kekuatan Tuhan dalam hidup kita, mengimani kekuatan Allah dalam hidup kita. Itu sebabnya para bapak-bapak gereja terus mengumandangkan supaya song as a witness and a confession of faith, sebagai pengakuan iman. Jadi lagu kita itu pengakuan iman itu, ibu bapak, bukan lagu biasa. Tapi ya begitulah, kadangkala saya mau bertanya kepada kita, sudahkah lagu itu menginspirasi kita hari ini? Karena Martin Luther mengatakan lagu bahkan lebih banyak menginspirasi umat untuk melakukan karya Tuhan dalam hidupnya. Lagu edei. Kalau khotbah ia tidak begitu berfaedah bagi dia. Mungkin kurang bersemangat dia mendengarkan khotbah. Tapi kalau lagu, wah itu sebabnya kalau di kampung-kampung ibu bapak, kita sebenarnya sudah lebih gampang kan? HKBP Jalan Lurah ini sudah lebih lengkap sebenarnya. Mau lagu yang lebih hohom, bernyanyilah dalam kebaktian pagi. Mampirlah dengar doaku. Baru mulai agak sedih dia. Karena dia mungkin dilewatkan Tuhan, itu lagunya kan. Orang lain kau hampiri, kenapa aku tidak, katanya. Orang lain kau hampiri, janganlah lewat Tuhan. Jangan jalan terus, singgah dulu kepadaku. Mampir dulu, itu lagu mampirlah dengar doaku. Mau lagu bahasa Batak? Datanglah kebaktian 10.30. Yesus ngolu ni ku. Ya, itu ayat 1. Ayat 2. Bagus. Bagus matong nak peso. Nak kining. Agak-agak Jakonau. Yesus to aku tio pau. Masai gomos. Ayat 3. Nah ini. Saya dulu di kampung terus terinspirasi orang yang sudah tua. Di kampung waktu di Aceh Tenggara, di pedalaman, ibu-ibu yang sudah tua. Biasanya karena ia tua, susah jalan, ia lebih dahulu datang ke gereja. Gayanya cuma satu, tiap minggu itu terus gayanya kalau ke gereja. Tangannya sebelah kiri gini, untuk menenteng selendangnya, begitu dia. Kan pakai selendang. Jadi selendangnya dilipatkan, baru kanannya sutil, ada sebesar apa itu, bola kasti, sebesar bola kasti. Nah, itulah susahnya. Tidak tahu kalian sutil ya, napuran. Gayanya berjalan tiap minggu itu saja, sutil kanan, kiri menenteng selendang. Berjalan dia ini, sambil begini dia. Mungkin dalam hati dia bernyanyi, tapi karena sutilnya tidak bisa bernyanyi kan. Di gereja tidak bawa apa-apa, melenggang kangkung si ibu ini. Karena di gereja simpanlah sutil, jangan lagi mersutil di gereja. Kalau kita makan permen di gereja kan, memakan permen sambil mendengar firman, begitu ya. Lalu si ibu ini bernyanyi, ikut ibu ini. Lalu saya tanya, Inang, hafal lagu itu? Saya bilang, iya Lawang. Sudah tiap minggu dinyanyikan dan di rumah juga kita coba-coba menyanyikan. Wah, luar biasa. Karena hanya nyanyian itu yang bisa mengapuli roh aku amang, katanya. Anak kokku udah di perantauan, anakku. Mereka mencari sesuap nasi di daerah jauh. Amata ngamoding, saya sudah mebalu. Modalku hanya edei, katanya. Wah, luar biasa Inangnya. Kalau begitu saya kasihlah Inang buku ende 1 ya, supaya Inang ada buku ende dan bawa ke gereja hari Minggu dan nyanyikan di rumah hari Minggu. Saya katakan begitu. Ini buku ende sudah lengkap sangat di Jehovah, sampai 800 lagu saya bilang. Gak usah lamang, katanya.
si ibu ini sudah membalu, tidak mau minta-minta lagi, saya pikir begitu. Kenapa Inang? Saya buta hornop, amang katanya je. Rupanya dia buta hornop. Tahu buta hornop? Buta huruf. Hornop pun sudah hurufon. Mulai bereng begini sudah. Ini hornop ini, tidak tahu apa. Buta huruf. Buta huruf tapi menyanyi lebih kuat. Lebih terinspirasi, lebih berekspresi dari orang yang tahu huruf. Luar biasa. Kita menyanyi, ya belum tentu dari hati kita. Padahal sudah ada di sini lagunya. Kebaktian sore kita, saya mau kalau lihat kebaktian sore itu song belum menjadi the expression of faith, belum menjadi ekspresi imannya, masih malu-malu. Dia bangkit, masih Yesus bangkit, dia muram, wajahnya mersui-sui juga, tidak dengan penuh semangat. Kita juga bernyanyi mungkin masih seperti itu, lagunya belum mampu membaharui hidup kita. Padahal kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian baru karena Tuhan telah membaharui hubungan kita dengan Allah di dalam Yesus Kristus dan kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya, dan pada tanggal 26 Mei yang akan datang, dan kenaikannya ke sorga, menyempurnakan keselamatan karya Allah bagi kita, menyempurnakan rencana mulia Allah bagi kita. Tidakkah itu memanggil kita untuk bernyanyi dan memuji Tuhan? Kudus, kuduslah Allah yang telah menyelamatkan umatnya di dalam Yesus Kristus dan membawa kita kepada kebaharuan hidup, sehingga setiap kita mengenal bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang bekerja dan berkarya bagi orang yang datang kepadanya dengan penuh ketulusan. Maka kita bernyanyi, menyanyikan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah membuka jalan bagi kita, jalan menuju keselamatan yang abadi, jalan menuju kehidupan yang kekal. Tuhan telah menyingkap jalan yang buntu bagi kita, membuka bagi kita jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus, sehingga kita tidak lagi menuju kebinasaan, tetapi dengan kematian Kristus, kebangkitannya, dan nanti yang kita nantikan kenaikannya ke surga, telah membuka bagi kita kebaharuan, sehingga hidup kita terus menerus dibaharui oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah kami, Allah yang bekerja bagi kami, memberikan keselamatan di dalam Yesus Kristus, yang membawa kami berangkat dari kegelapan menuju terang yang ajaib, dari kefanaan menuju kekekalan, dari kematian menuju kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Itulah nyanyian kami hari ini, nyanyian umat Tuhan di seluruh dunia, menyanyikan lagu baru, nyanyian baru, membaharui semangat kami yang patah, membaharui kekuatan kami yang letih, membaharui iman kami yang takut, membaharui kasih di antara kami yang retak, sehingga pulih kembali di dalam Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang kebaktian hari ini di gereja HKBP Jalalurah dan juga di rumah, di tempat mereka masing-masing. Tuhan anugerahkan kekuatan Tuhan. Ya Allah kami, bekerjalah dan berkaryalah bagi mereka yang hohom, yang berdiam diri menanti-nanti pertolongan Tuhan dalam setiap kesukaran hidup mereka.
Biarlah Tuhan yang membuka jalan keluar dalam setiap permasalahan mereka. Tolong mereka Tuhan, pegang tangannya. Dan jangan biarkan mereka terjatuh, tersandung oleh karena kesukaran yang mereka hadapi. Tetapi di dalam Tuhan mereka mendapatkan, kami mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang ulang tahun kelahiran hari ini dan minggu ini, Tuhan anugerahkan panjang umur, sukacita bagi mereka. Berkati jemaat Tuhan yang ulang tahun pernikahan hari ini dan minggu ini, semakin berbahagia rumah tangga mereka. Kami berdoa biarlah kasih karunia Tuhan melingkupi dengan segala hal yang baik bagi jemaah simpatisan Tuhan, Nova, Hotmaulis Regar, Yanti, Meli, Hertauli, Vivi Riana, Si Anturi, Firman Siahaan, Agustinus Hamonangan, Leni Dame, Tiur Prayasari Pengaribuan, dan para NN dimanapun mereka berada. Tuhan berkati hidup mereka, pekerjaannya, aktivitas mereka masing-masing. Tuhan berkati keluarga MC Majunta Barugultom, Tuhan yang telah menyertai hidup mereka melewati masa pandemi. Tuhan juga yang memulihkan keluarga ini dari sakit penyakit. Biarlah Tuhan yang menjamah tubuh mereka sehingga di dalam kuasa Tuhan, di dalam nama-Mu mereka disembuhkan. Berkati Nyonya Simajunta Boru Siregar di week 5 yang ulang tahun 74 tahun Tuhan. Kau berikan panjang umur bagi inang ini. Biarlah juga kekuatan dan kesehatan dan kebajikan bersama dengan pinoparnya Tuhan anugerahkan. Sehingga di masa yang akan datang Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara hidupnya. Berkati Tuhan Yuda dan Rofa, Febrianti Nensia Dilawati Togatorop, para NN week 8, NN pada Larang, keluarga RM Gultom Boru Manulang, Angelina Tamara Putri Boru Sianipar, keluarga CH Sirait Boru Situmorang, NN week 5, dan seluruh jemaat Tuhan yang memberikan perpuluhannya. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, menganugerahkan dan memperlengkapi kehidupannya dengan segala sukacita, hal yang baik. Dan ketika mereka mengarungi tantangan, biarlah kuasa-Mu juga yang bekerja dan berlaku atas setiap mereka, memberikan perlindungan bekerja bagi mereka dimanapun mereka berkarya, dan senantiasa di dalam kebajikan Tuhan anugerahkan bagi mereka. Berkati Tuhan Nyonya Tasoit Boru Sianturi, Jeto Gatorok Boru Siahaan, yang memberikan janji iman untuk pembangunan sarana prasarana HKBP Jalan Lurah. Biarlah Tuhan yang melimpahkan kasih-Mu bagi mereka. Berkati juga ucapan syukur bagi pembangunan HKBP Jalan Lurah, Nyonya TM Sirait Boru Pasaribu, Rudi Boston Pasaribu, Dewi R Seritonga, keluarga Sintua M Sirait Boru Marpaung dari Semarang, Santa Tresia Boru Simanung Kalit dan NN. Biarlah persembahan dukungan mereka Tuhan bagi pembangunan HKBP Jalan Lurah, Tuhan berkenan, Tuhan berkati limpahkan kasih setia-Mu bagi setiap mereka, sehingga mereka bersuka cita dalam hidupnya, menjalani pekerjaan dan aktivitas perkuliahan pendidikan dimanapun mereka berada. Ya Tuhan Allah kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang menanti-nantikan pertolongan-Mu di dalam menolong mereka untuk membuka jalan, memberi pekerjaan bagi mereka. Tuhan tunjukkan jalan-Mu, supaya bagi jemaat Tuhan yang menantikan pekerjaan terlebih anak kami Naposo Bulung, Engkau beri semangat bagi mereka untuk memperlengkapi kehidupannya di dalam kekuatan yang dari Tuhan, yang akan mengikuti ujian akhir sekolah, ujian seleksi penerimaan di perguruan tinggi, cita-cita anak-anak kami. Tuhan berkati pikiran mereka, persiapan mereka, sehingga mereka Engkau pilih untuk menjadi pemenang, dan Engkau tempatkan di tempat di mana cita-cita mereka gantungkan atas pertolongan Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang menanti-nanti sirokap nitodi, jodoh yang seiman temannya untuk berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, buka hati para doli-doli untuk manopot anak boru, sehingga memperlengkapi hidup mereka untuk menjadi keluarga yang berkenan bagi nama-Mu. Dan anak boru Tuhan Engkau beri, Engkau dengarkan doanya, untuk juga membuka hatinya jika ada doli-doli manopot mereka.
Kami berdoa buat keluarga anak-anak kami di perantauan, yang ada juga di Cimahi ini yang belum Tuhan titipkan Hagabeon. Ya Tuhan, kami tidak akan jemu berdoa kepadamu. Tuhan berkati, Tuhan Bortian Paraina, supaya rahim mereka Engkau rapi, Engkau berkati, berbahagia seperti rahim Maria yang mengandung Yesus. Dan Engkau berkati juga para ama persinuan, sehingga keluarga mereka bersegeralah Tuhan menanti-nantikan Panagamon Haroan, Hagabeon, keturunan anak laki-laki, anak perempuan di tengah-tengah rumah tangga mereka. Kami percaya jika laut mati, jika laut merah Tuhan bisa keringkan untuk jalan bagi kami, maka hari ini kami percaya tiada yang mustahil bagimu, dan kami akan menanti-nantikan pertolonganmu dengan tidak jemu-jemu memohon kepada Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Aku
Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Sambil bersalaman, kami Aman Tua Barat, kita masih juga bersama Dana Pensiun HKBP.